itu yang zat, ya kan? Allah kan itu roh, nggak ada yang bisa lihat dia. Tetapi kan sudah dikatakan dia bukannya Allah yang lompat, yang menjauh di sana, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak sama dengan apapun, yang nggak akan pernah bicara dengan umatnya, yang katanya adalah hanya di dalam halusinasi kamu sendiri akhirnya. Tuhan yang seperti ini nggak ada, bro. Bagaimana cara kamu bisa membuktikan kalau Anda mengatakan Tuhan itu tidak semisal? Nah, bagaimana cara Anda membuktikan kepada kami bahwa iman kepercayaan Anda kepada Tuhan Anda itu benar? Apa yang bisa Anda buktikan? Sedangkan yang namanya kebenaran itu kamu tahu di KBBI itu fakta, bro. Itu harus ada di depan mata barulah bisa dianggap sebagai kebenaran, bro. Ya, kebenaran itu fakta, bro. Mana faktanya? Allahmu ada sehingga kamu sendiri mengatakan tidak bisa semisal apapun. Lah bagaimana? Ini kan adalah hanyalah sekedar halusinasi iman percaya yang buta, bro. Nah, ketika dikatakan kamu adalah, nah ini Allah di situ kan udah unjukkan terus terang dan jelas-jelas kepada saya Allah yang huruf kecil, bro. Ya, yang huruf kecil itu artinya umat Allah. Betul tadi penjabarannya. Umat Allah nggak akan pernah jadi Allah. Tetapi Yesus adalah anak Allah sang Mesias, firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Buat Yesus itu spesial, bro. Dia namanya the Son of God, bukan the Children of God. Nah, ini pun kamu salah lagi. Salah dari awal sampai akhir. Salah terus. Nggak ada benarnya, Alif, kalau kamu bicara tentang Alkitab. Makanya saran saya, kamu jelaskan kitabmu sendiri supaya saya ngerti. Gitu loh, supaya kami ngerti. Ya, karena kalau kamu pakai ayat Alkitab, kamu salah semua. Orang Kristen ketawain. Gitu loh, ya. Itu loh ya, di Mazmur 13 ayat 29, Mazmur 82, itu dia ya. Yang dimaksud di situ Tuhan satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut adalah Yesus ya. Karena jelas satu-satunya, fakta tak terbantahkan, dialah satu-satunya yang hidup sampai sekarang. Dia telah naik ke sorga, tetapi dia telah mengatakan dia akan mengutus Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang, bro ya. Yesus satu-satunya tercatat di hari kenaikan. Kenaikan Yesus Kristus itu artinya tercatat dalam sejarah. Ketika dia naik ke sorga pun dia mengumpulkan ratusan pasang mata untuk menjadi saksi. Jadi kebenarannya sah. Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada kuasa maut, ya. Adapun dia mati kan suka-sukanya dia karena dia sang firman. Tetapi dia mengatakan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapa sang sumber bermaksud untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus sang firman itu untuk mati di kayu salib. Nah, itu tugas dari Bapa. Tapi sebagai sang firman tak bisa satupun yang Oke, mohon maaf habis waktunya. Silakan Ustaz Alif, lanjut. Iya, baik, terima kasih. Ya, tentu Bu Uti tidak akan pernah membenarkan narasi saya. Kalau Bu Uti membenarkan narasi saya, mungkin malam ini juga Bu Uti sahabat. Atau paling tidak Bu Uti mengikuti paham Yudaism, di mana mereka tidak menuhankan manusia. Karena Bu Uti akan terus menolak kebenaran Bible yang ada di kitab Anda. Ketika Anda tanyakan tentang ketuhanan di dalam Islam, Bu Uti, sudah finish kami menyampaikan bahwa tidak ada yang semisal. Bu Uti mau digelar kayak manapun nggak bisa. Tuhannya umat Islam itu nggak bisa dipaksa mau digambarkan menjadi makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, apa di situ bunyinya? Mahma tasawarta bibalika fallahu bihilafi dalik, bahwa apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan itu. Kami sudah selesai. Ketika dikatakan tadi bahwa misal 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 5 36 37, bahwa memang Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Loh, kalau Yesus sudah bilang gitu ya sudah. Siapa Bapa itu? Matius 11:25 tadi sudah dikatakan bahwa apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa.
yang dimana rupanya tidak pernah dilihat, suara tidak pernah didengar. 1 Timotius 6:16 juga dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang tidak ada yang dapat melihat dia. Lah itu yang diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh Yesus. Bukti gini, kalau bukti mau membenarkan saya, paling tidak bukti udah jadi sahadat mungkin malam ini, atau paling tidak bukti ikut paham Yudaisme gitu loh. Orang bukti masalahnya konsep Tuhan menjadi manusia. Ketika saya sampaikan bahwa apa yang dikutip dari Yesus tentang Elohim dan Benai Elohim, tentang Tuhan dan anak Tuhan, ya sudah dijelaskan di sini. Kitab Anda sendiri menjelaskan, bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan, tetapi sebagai wakil Tuhan, penyampai firman Tuhan. Artinya apa? Seorang nabi utusan Tuhan. Nah, makanya Bu Uti itu tadi makin kesini makin membuktikan narasi Bu Uti itu keluar dari konsep pemahaman dari ketuhanannya kalangan Bani Israel. Kenapa saya bilang demikian? Tuhan itu menjadi yang manusia agar dia mati di kayu salib. Yesus dia itu tidak takluk kepada maut, buktinya dia hidup kembali. Nah, justru yang terhampiri, tidak seorang pun melihat dia. Yesus kan dilihat, dia dibunuh, dia kepada kematian. Suaranya Ustaz Alif putus-putus kayaknya. Ini kenaikan Putus Ustaz Alif suaranya. Menjaga kebencian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh hatinya. Apa itu? Bersaksi dusta, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Itu di dalam Tuhannya Bani Israel, bahwa menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh Yesus, manusia tidak bersalah, kekejian bagi Tuhan. Loh, kenapa tiba-tiba dalam konsep Kristen untuk penebusan dosa karya terindah? Bukan, itu bukan pengajaran Tuhan para nabi. Bahkan Yohanes 8:44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu membunuh Yesus adalah melakukan keinginan iblis. Penyaliban itu adalah konsep dari konsep iblis. Maka iblislah yang menjadi bapakmu. Padahal kata Yesus, jika Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus harus dikasihi jika benar. Oke, waktunya habis. Ustaz Alif tadi sempat terputus beberapa saat ya. Tetapi kita akan mulai lagi. Uti Watimena kalau sudah siap, saya akan mulai waktunya. Sudah siap Uti? Ya, I'm ready. Nah, Oke. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Alif. Ya. Jadi Pak Ustadz Alif menyuruh kami kepada pemahaman Yudaisme. Pak Alif, justru pemahaman Yudaisme inilah yang membawa kami ya menjadi Kristen. Karena pemahaman Yudaisme ini mereka sampai sekarang sedang menunggu-nunggu kedatangan anak Allah itu, Pak. Yang menjadi masalah orang Yahudi itu mereka hanya tidak mau menerima bahwa Yesuslah yang sedang mereka tunggu-tunggu itu, Pak. Ya, itu kesalahan Bapak lagi, salah lagi, ya kan? Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ya pemahaman Yudaisme itu seperti itu ya Pak ya. Yudaisme itu mengenal dan dia sedang menanti-nanti penggenapan Yesaya 5 ayat 6 itu Bapak. Penggenapan dari semua kitab-kitab, walaupun Matius sudah mengatakan bahwa Yesuslah yang sedang kalian tunggu itu. Di dalam Yohanes 9 Anda membaca ketika Yesus sedang ada di bait Allah berjalan-jalan, Yesus bahkan dikepung Pak oleh orang-orang Yahudi itu. Katakanlah terus terang kepada kami, apakah kamu Mesias anak Allah itu atau bukan?
Ya, mereka memaksa Yesus untuk mengakuinya, Pak. Karena apa? Ketika Yesus mengakuinya, Yesus akan dihadapkan ke mahkamah agama. Karena apa? Mengaku anak Allah, mengaku Mesias itu krusial sekali, Pak. Bahaya itu, Pak. Itu sama artinya menyamakan dirinya dengan Allah, Pak. Orang Yahudi sendiri yang bilang, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, karena menyebut Bapa itu adalah Bapamu, Allah itu adalah Bapamu, ya. Jadi jangan saya terus jelasin ini, Pak. Bapak salah semua gitu loh, Pak. Ketika dikatakan iblislah yang menjadi bapamu ya, iblislah yang menjadi bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. Nah itu, dia datang dan keluar dari Allah, 42-nya ya. Ya, dikatakan gini 42-nya ya. Ya, apabila dikatakan gini ya, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Ya, dia datang dari Allah dan dia keluar dari Allah, Pak. Ya, jadi aduh Pak, jangan bawa-bawa ini deh, bawa Alkitab, tolong jawab saya. Kenapa Allah tidak tahu makna ini, apa makna anak Allah? Dia mengatakan tidak mungkin Allah itu punya anak, ya, Bapak itu punya anak kalau nggak punya istri. Tapi dia membelabel kepada Isa itu anak Allah, Mesias, Pak. Mesias itu artinya anak Allah. Lah, kenapa ada? Lalu dia mengatakan nggak mungkin, tetapi kok Isa bisa, gitu loh, Pak. Isa itu tanpa hubungan suami istri, tapi kok dia bisa, gitu loh, Pak. Lalu dia pun bermakna anak Allah. Nah, ini kan konsep yang gabrur di tempat Bapak. Ya, di lain sisi Tuhan mengatakan, Allah mengatakan nggak mungkin. Di sisi lain dia memberikan fakta, mungkin terjadi juga. Dia ada yang lahir tanpa urusan wik. Dan dia disebut anak Allah, dia disebut Mesias, Isa Al-Masih. Coba cari deh, tanya orang Arab, Al-Masih itu artinya apa? Mesias, bro. Mesias itu artinya apa? Anak Allah, bro. Ya, jadi di dalam konteks kalian, bahkan di dalam Bukhari itu dikatakan yang menjadi penebus kamu, ya, yang mati untuk kamu itu menanggung dosa kamu, ini ya orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Nasrani, untuk api neraka menjadi penebus orang mukmin. Lah, ada juga konsep yang seperti itu. Kami mengatakan bahwa tidak boleh menumpahkan darah manusia. Oh, betul, Pak. Menumpahkan darah manusia di tempat kami nggak ada itu, hukum kisas itu di tempat Bapak itu ada kan? Tempat kami nggak ada, Pak. Membunuh itu mati, dosa. Nggak ada membunuh yang dengan alasan yang benar. Membunuh dengan tidak cara licik. Membunuh orang kafir itu tidak apa-apa. Ya, nggak ada begitu, Pak. Itu nggak ada di tempat kami. Membunuh itu dosa. Ya, jangan membunuh, titik. Ya, adapun Yesus yang mati di kayu salib, ya, bukan dia itu manusia. Ketika dia mati di kayu salib kan sudah dikasih tahu. Sang itu, Pak, yang turun, Pak, itu Tuhan loh, Pak. Ya, firman itu loh. Latar belakangnya sudah dikasih tahu, dialah sang firman yang menjadi manusia. Adapun dia mati itu untuk menanggung segala kutuk dosamu, mematikan kutuk dosa itu, Pak. Karena Allah itu, dia itu maha menghukum, Pak. Semua dosa di dalam Nahum 1 itu dibaca. Allah itu dia pembalas, penghukum, tidak sekalipun dosa tidak akan bebas dari hukuman. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada umatnya, sehingga dia mengaruniakan umat yang berdosa ini dia kasih, sehingga dialah yang menanggung itu semua, Pak. Aduh, Pak Alis, jangan saya ceritakan seperti anak sekolah minggu begini, Pak, ya. Sekarang Bapak kembalikan, bela agama Bapak, bela Tuhan Bapak. Di mana Allah sebelum dia Nabi Muhammad mengatakan. Iya, mohon maaf, langsung Ustaz Alif, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya di mana Allah, salah satu hadis Nabi dijelaskan di dalam hadisnya bahwa salah satu sahabat bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa dijawabnya oleh Rasulullah SAW? Karena Allahu walam yakun syai'. Allah itu sudah ada, Allah itu ada, dan sebelum segala sesuatu ada di semesta ini, Tuhan itu sudah ada. Nah, artinya apa? Memang Tuhan itu yang sang maha melampaui pikiran manusia. Makanya ketika tergambar di benak manusia, pasti itu makhluk ciptaan Tuhan. Itu udah pasti. Apa yang Anda gambarkan sekarang tentang Tuhan, apa yang Anda bayangkan, pasti itu makhluk, bukan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, sesuatu yang ada di dalam bayanganmu, di dalam pikiranmu, itu bukan Tuhan.
itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Bagaimana ketika Tuhan yang berbeda dengan makhluk, tiba-tiba ada yang membangga-banggakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu di Tuhan karena ini. Makanya susah kali memang menyadarkan kalau sudah masuk doktrin. Oke, kalau di Islam itu nggak rewel bukti. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, keberadaannya tidak berawal, bahwa la awalallah, tidak ada permulaan baginya. Sebelum segala sesuatu ciptaannya, udara, hampa, semua tempat, waktu, semua diciptakan Tuhan itu sudah ada. Loh, jadi bagaimana Tuhan itu? Ya memang tidak akan terjangkau oleh makhluk, oleh otak manusia, karena Tuhan itu maha kuasa melebihi segalanya. Tadi sudah saya sampaikan, apapun yang terlintas di dalam benakmu, maka Tuhan bukan seperti itu. Bagaimana kita memahaminya? Di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haq, bahwa akan aku tampakkan tanda-tanda kekuasaanku, keberadaanku di seluruh semesta bumi, di ufuk bumi, dan pada diri kalian semua, sehingga benar bahwa firman Allah itu benar, keberadaan Tuhan itu benar adanya. Begitu cara memahaminya, bukti tentang memahami Tuhan. Pahami segala ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menjelaskan tentang ciptaannya, di mana dia melalui firman-Nya disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa segala sesuatu sebelumnya melampaui pikiran manusia, tetap tapi sudah diberitahukan bagaimana Oke, kita kembali ya. Maka disampaikan beda. Nih, saya ke open cam ya. Balikan ke layarnya. Oke, nah di sini dikatakan ya, Yohanes Laputi, saya kasih tahu ya. Tadi di Amsal 6:16 jelas dikatakan pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ingat itu, saya dulu datanya. Ini kata di sini. Tetapi yang kamu kerjakan adalah usaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Orang Yahudi memang berusaha membunuh Yesus. Yesus itu bukan kehendak Yesus dan bukan Yesus. Oke, saya tutup dulu ya sebentar. Nge-lag ya. Aduh, sayang sekali jaringanku. Jadi membunuh terhadap Yesus bukan keinginan Yesus, sekali lagi saya sampaikan, tetapi kehendak orang Yahudi, di mana dia menuruti kehendak iblis. Maka di situ kata Yesus, apa yang dia katakan? Jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus. Jika Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhanmu, maka kamu akan membunuh Yesus. Apa kata Yesus? Sementara kamu berusaha membunuh aku. Ternyata berusaha membunuh Yesus adalah mengerjakan kehendak bapaknya orang Yahudi. Siapa bapaknya yang dituduh itu? Adalah di empat-empatnya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan kehendak bapakmu, keinginan-keinginan dia. Jadi jelas. Oke, baik. Saya karena waktunya habis. Mana Utiwati Mena? Masih di sini? Ya, saya mainkan lagi waktunya ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Mohon izin saya menyapa dulu Ustaz Alif. Di sini ada Bang Rudi. Selamat malam Bang Rudi. Bang Rudi. Selamat malam. Suaranya masuk nggak? Suaranya masuk nggak, Lai? Ya, coba cek. Malam. Ya, oke. Lai, kita nggak di mari ya. Kita roomnya. Ya, kita roomnya nggak di mari. Kita roomnya di nanti ada satu lagi. Nanti dikasih link ya. Cek short. Oke. Ya sudah, lanjut dulu. Nanti waktu saya habis. Ya, oke, siap. Saya mainkan dulu ya waktunya ya. Main di sini. Ya. Iya. Oke. Halo. Ya. Ininya timnya di sini yang ngurus.
Oke, lanjut. Silakan Uti Watimena. Ya, jadi itu ya, Anda mengatakan ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalilah dari ciptaannya. Tetapi maaf, saya bilang Allah tidak tercatat, dia itu ada pada masa era ciptaan manusia. Yang tercatat pertama kali di era peradaban manusia, bahkan sejak pertama kali yang punya hak paten, yang punya hak ya, hak paten itu adalah di dalam kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Pencipta alam semesta ini adalah Elohim Bapa, namanya Yod He Vav He, Allah yang Esa, yang Tritunggal. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Elohim melayang-layang. Berfirmanlah Elohim. Jadi ada Elohim, ada roh Elohim, adalah firman, ada firman Elohim, sang daya cipta itu ya. Ini yang ditulis di dalam kitab kami dalam Kejadian dulu sekali pada saat penciptaan manusia. Tidak terlacak sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan itu semua. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ingin kenal dia, lihatlah ciptaannya. Pertanyaan saya, apa yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Elohim Bapa kami, sesuai dengan pengakuannya bahwa dia adalah Tuhan dari nabi-nabi Israel itulah, itu kan cuma mengklaim, cuma mengaku-ngaku, ya kan? Tapi kan tadi saya sudah bilang, semuanya Anda mengatakan jangan misalkan Tuhan Anda. Nah, itu kan hanya ada di dalam halusinasi jatuh-jatuhnya, Dek. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu jatuhnya hanyalah halusinasi, hanyalah iman yang buta. Di dalam Ibrani 11 jelas dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita lihat itu ada buktinya, yang tidak kita lihat itu akan ada buktinya, Dek. Kami orang Kristen punya iman yang teguh, yang berdasarkan fakta dan bukti-bukti, dan itu adalah kebenaran yang hakiki karena bisa dibuktikan. Yesus yang sang firman datang menjadi manusia, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu sudah terjadi, bahkan tercatat dalam sejarah. Dialah satu-satunya manusia yang usianya lanjut sampai sekarang. Yang adalah bukan manusia yang kami tuhankan. Jelas dari tadi saya mengatakan Yesus itu dalam kesetaraannya, dialah sang firman yang diam di dalam diri Bapa, sebagai daya cipta Bapa, sebagai mulutnya Bapa, sebagai pelaksana dari kehendak Bapa itu. Ketika dia sudah melaksanakan kehendaknya, dia menjadi manusia, ya makanya dia disebut utusan. Kamu, Dek, salah semua, aku bilang, memalukan, salah semua kalau ngomongin soal kami gitu loh. Lalu kamu mengatakan bahwa orang Yahudi itu membunuh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kamu baca lagi konteksnya. Ya, orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena dia dikuasai oleh iblis, bukan karena dia ingin melaksanakan kehendak Bapa. Mereka dikuasai oleh iri dengki. Mereka tidak punya ada saingan, karena ketika Yesus datang, mereka itu pamornya sudah hilang. Mereka menyalibkan Yesus karena iri dengki. Tetapi Yesus itu mati. Bahkan Yesus mengatakan untuk orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, bahkan untuk Yudas sekalipun, telah dikatakan ya bahwa memang anak manusia harus mati harus diserahkan kepada imam-imam, harus mati seperti yang dituliskan. Tetapi celakalah mereka, ya celakalah anak manusia itu ya yang daripadanya, celakalah dia yang daripadanya anak manusia itu diserahkan. Untuk orang yang membunuh Yesus, ya hukumnya mati. Ya, karena mereka melakukan itu dengan kejahatan keiblisan mereka. Ya, Yudas itu dirasuk setan membunuh Yesus, bukan mau melaksanakan kehendak Bapa. Jadi kamu tuh gak ngerti apa-apa. Bahkan ketika Yesus mati disalib, semua yang menyalibkan dia itu akhirnya nangis, bro, ya. Akhirnya menyesal, bro. Akhirnya pukul-pukul dada pulang, bro. Orang yang menyesal itu artinya ngaku dia yang salah, yang benar itu Yesus. Mereka telah menyalibkan
mengalahkan Yesus sesuai dengan yang tertulis di kitab suci. Mereka telah memberontak di dalam Yesaya 63 ayat 10. Itu sudah dinubuatkan, bro. Mereka menangis, mereka Habis Uti, lanjut Ustaz Alif. Ya Bu Uti, baik, terima kasih ya. Semoga tadi sudah dipahami ya konteks ketika menjelaskan tentang bagaimana masalah sohibah tadi atau istri atau pasangan. Karena memang justru yang dikatakan malah berumah tangga itu malah konsepnya di kitabnya Bu Uti. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Hosea 2 nomor 2, adukanlah kan gitu ya. Bahwa di situ dikatakan apa? Adukanlah sebab dia bukan istriku. Ingat loh, dia bukan istriku. Ingat di nomor 16-nya apa di situ dikatakan? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Nah itu Bu Uti. Jadi justru kalau Anda tadi membahas tentang Al-An'am, nah justru malah di kitab Anda sendiri yang sedang menjelaskan ada suami dan istri. Nah oke, saya cuma lagi kembali ya, jangan bawa-bawa lagi Al-01. Justru ada yang manggil istri dan suami, ini adalah kitab Anda. Nah, sekarang kembali ya, bahwa Amsal 6:16 yang tadi sudah saya katakan kekejian bagi Tuhan, penumpahan darah yang tidak bersalah. Nih saya tekankan lagi. Saya kasih tahu Bu Uti, maka ini ajaran siapa ini Bu Uti kayak gini nih? Bingung saya ini Bu Uti ini. Bukan masalah saya tidak paham Bu Uti. Bu dibutakan sampai sekarang. Ini kata Yesus ya. Nih saya katakan sekali lagi. Aduh ini kabelnya ngalangin terus. Nah, apa di sini? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Yesus bukan dibunuh Bu Uti, berkali-kali bilang. Makanya di situ dikatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Nah, apa sehingga berusaha membunuh Yesus itu kehendak siapa? Ya ini kehendak iblis. Di 4:4 makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan kamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini udah berapa kali? Makanya Bu Uti, konsep penumpahan darah manusia tidak bersalah itu bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran Tuhannya Yesus. Pahami, karena di sini tadi sudah dikatakan nih, kalau tidak percaya nih, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini kekejian bagi Tuhan ini. Bukan konsep Tuhannya Bani Israel, tapi bukan ajaran Yesus. Kata Yesus siapa? Berusaha membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapak. Nah siapa di situ bapak yang mengajarkan tentang konsep membenarkan pembunuhan terhadap Yesus sehingga dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu? Nah perlu Bu Uti cari tahu. Nih contoh siapa yang mengajarkan? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima perintahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah ini dengerin Bu Uti, ini siapa yang mengajarkan percikan darah ini? Siapa ini? Siapa ini? Ada lagi di mana? Di Roma tentang darah. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena imam. Dalam apa? Darahnya. Ini bukan ajaran Yesus ini. Penumpahan darah tidak bersalah sudah dijelaskan oleh Tuhannya Yesus. Amsal 6:16, bahkan Yesus sendiri membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Ternyata di sini yang mengajarkan siapa? Yang menulis kitab Roma ini siapa ini? Sehingga konsep pembunuhan manusia tidak bersalah menjadi berkat. Di sini diajarkan dalam darahnya, bukan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, malah dikatakan sebagai berkat penebusan dosa, disucikan dan sebagainya.
Ibrani 13 nomor 12. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Siapa yang mengajarkan Yesus yang mengajarkan Bu Uti? Ini ajaran pagan ini, Bu Uti. Iya, oke. Terima kasih Ustaz Alif. Mohon maaf sang debater, saya close cam ya, karena saya juga di sini saya close cam karena biar nggak lemot-lemot tadi ya. Izin dulu ya. Siapa namanya? Sang debater, dan juga waktunya Bu Uti Watimena. Kalau sudah siap silahkan berbicara, saya akan menyiapkan waktunya. Saya diundang sini karena berdebat. Ya sebentar. Aki Kores. Di sini saya sudah Pak ya, di sini saya sudah Pak. Diketahui Ya, Pak. Ya, diketahui Pak. Ya oke. Saya sudah ya, karena apa? Sudah muter-muter. Tunggu dulu Ti. Kalau sudah siap bilang ya. Udah, sudah siap saya. Oke. Dikit lagi ya, sabar Pak Rudi. Dikit lagi Pak Rudi. Ya, jadi Pak Ali sudah muter-muter ya. Dia mengatakan bahwa yang membunuh manusia, Yesus itu dibunuh oleh manusia. Pak, saya udah jelaskan, janganlah diputar-putar. Lebih baik Bapak bela. Pertanyaan saya Pak Alif, tak satu pun kau jawab Pak. Tidakkah bisa engkau menjawab pertanyaanku? Di mana Allahmu sebelum dia mengatakan kun fayakun, sebelum dia mengatakan dialah pencipta langit dan bumi. Ini kan cuma halu Pak. Ketika Bapak tidak bisa menjawab saya sepatah pun, setitik pun, Anda itu sudah mengibarkan bendera putih sebelumnya Pak. Jadi nggak usahlah kesana kemari mencomot-comot ayat orang, comot sana comot sini, gabung-gabungkan cocokologi, lalu membuat narasi yang salah menurut pikiran Anda sendiri, dibenar-benarkan, dipaksakan ya. Tadi kan saya udah bilang ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena mereka menuruti kehendak yang dari Bapa ya, supaya Yesus mati di salib, bukan Pak tapi mereka itu karena iri dan dengki. Oleh sebab itu Yesus mengatakan mereka itu umat yang tegar tengkuk, umat yang memberontak ya Pak sudah dikasih tahu pembunuhan niat di dalam diri mereka itu bukan karena melaksanakan kehendak Bapa, tetapi mereka berdosa atas perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka itu masuk neraka. Iblis yang jadi bapak mereka karena mereka menuruti hati mereka yang jahat. Ya ingat ya, kan Yesus sudah bilang ya, mereka itu akhirnya juga bertobat Pak. Bapak baca di dalam Lukas itu, betul Yesus ini anak Allah ya. Mereka menyesal menyalibkan Yesus karena apa? Karena mereka melakukan itu atas dosa mereka, dikuasai oleh setan-setan, dan itu dosa. Yesus walaupun, dengar ya, Yesus walaupun tidak disalibkan dengan cara begitu, ada begitu banyak cara Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya mati di kayu salib. Walaupun itu mungkin nggak ada Yudas, ya ada cara lain, karena dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dan karena Yesus ini, kamu tahu Yesus itu kenapa harus mengikuti kodrat manusia, yaitu dia telah jadi manusia. Jadi peristiwa penyaliban itu berjalan menurut alur peristiwa saat itu. Sebagai manusia dia itu dibenci, dia itu diirikan oleh orang Yahudi karena mengalahkan kehebatan mereka dalam berapologet menjelaskan Tuhannya. Orang Yahudi membunuh Yesus karena benci, karena dirasuk iblis. Yudas membunuh Yesus karena dia kuasai setan, dia menjual Yesus. Oleh sebab itu ya, Yesus mengatakan celaka Pak. Itu tidak tahu mengerti. Pertanyaan saya tinggal satu, tolong jawab saya supaya saya tahu Bapak punya jawaban. Kalau enggak, jelas ya kata saya, yang kamu maksudkan Allah itu hanyalah halusinasi kamu. Ya, kalau kamu nggak bisa jelaskan, kan tadi sudah bilang, ya yang namanya kebenaran di KBB itu fakta.
Ya, di dunia nyata pun kebenaran itu harus ada bukti. Dan iman Kristen, ya, Yesus mengatakan tidak pernah aku berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Apabila engkau ingin diketahui oleh semua orang, tampakkanlah dirimu. Ya, Elohim Bapa pun begitu mengatakan tidak pernah aku berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhanmu sembunyi-sembunyi semua. Nabi Muhammad sembunyi di Gua Hira. Allah pun mengatakan tidak mungkin aku berbicara dengan manusia. Tidak bisa digambarkan, tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Ini artinya halu, Pak sadar Pak halu, ya kan? Nah, kalau Yesus iman kami jelas mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Kenapa iman orang Kristen itu kokoh? Ya karena ada buktinya, Pak. Itu dia intinya ya. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menampakkan diri. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang terbukti. Di dalam sejarah Tuhan yang terbukti. Di dunia realita bahkan hubungan manusia orang Kristen dengan Tuhan juga terbukti, Pak. Mukjizatnya nyata. Dia itu ada. Dialah Tuhan yang benar. Karena yang benar itu artinya ada. Gitu loh, Pak. Ya, jadi jangan saya suruh ngobahin Bapak terus, jangan pakai ayat saya terus ya, ngawur ya, saya nggak ada waktu aja untuk menjelaskannya. Silakan Ustaz Alif. Bu Uti, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih Bu Uti. Lah, pertanyaanmu itu saya sudah apa yang mau saya panjang lebarkan Bu Uti. Kamu itu nuntut keberadaan Tuhan, pembuktian Tuhan kayak nuntut orang lagi pacaran Bu Uti. Kemudian beliin mobil apa gitu, nggak bisa kayak gitu Bu Uti. Makanya tadi sudah dikatakan oleh saya, kalau mau tahu tentang Tuhan, ya lihatlah tentang kuasa dan cipta. Masya Allah, itu yang dijelaskan oleh Al-Quran Bu Uti. Makanya juga dikatakan, atafakaru fi makhlukillah wala tafakaru fil halik. Yang perlu engkau pikirkan itu tentang Tuhan, bukan Tuhan, nggak akan nyampe. Ini buktinya nih Bu Uti menjelaskan nih. Jangankan mau saya pakai Al-Quran menyampaikan, pakai Biblenya sendiri aja gak nyampe-nyampe sampai sekarang. Kalau Tuhan itu penciptaannya, kalau Tuhan itu amat dengan makhluknya, dialah satu-satunya yang tidak takdir maut dan seterusnya. Udah berkali dibilang tetap aja menuhankan manusia, repot. Ya makanya bagaimana saya mau pakai Al-Quran yang tidak ada percaya, Bible sendiri aja dibantah terus. Nah, kembali lagi sampaikan Bu Uti ya. Ini rangkuman kan hampir akhir. Makanya ketika tadi tentang anak Theos, ingat kembali lagi poinnya adalah bahwa dalam konsep Yahudi maksudnya seorang nabi utusan Tuhan. Sudah saya sampaikan datanya tadi di Mazmur 82 nomor 6. Anak Theos bukan berarti Theos. Konsepnya Yahudi, Bene Elohim bukan berarti Elohim, tetapi dia manusia utusan Tuhan yang diberikan otoritas untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Bene Elohim bukan Elohim. Tetapi ketika anak Theos adalah Theos, itu yakin keluar Yahudi, di luar konsepnya para nabi, di luar konsepnya Bani Israel. Di mana itu? Yang ada kemiripan memang salah satunya adalah konsepnya mitos dewa-dewa Yunani. Di mana dikatakan bahwa anak Theos Zeus adalah juga Hercules, anak Theos Zeus adalah Theos juga. Di mana hasil Theos Zeus menghamili perawan yang bernama Hera, seingatku kalau nggak salah, sehingga melahirkan seorang anak Hercules. Dia dewa juga, dia Theos juga. Itulah konsepnya Yunani, bukan konsep Bani Israel. Ini yang perlu Bu Uti diingat dari tadi. Makanya ketika konsep penebusan dosa, pembunuhan terhadap manusia, di mana tadi Bu Uti sendiri menyampaikan benar, ternyata pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan, tetapi kekejian dari orang Yahudi yang berusaha membunuh Yesus. Betul, sudah sendiri dikatakan dia menyesal pada menyerahkan manusia tidak bersalah. Dan itulah kitab Anda betul, di situ Anda sadar. Di situ Anda sadar pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, bukan kehendak Tuhannya Bani Israel, bukan kehendak Tuhannya Yesus, tetapi adalah kehendak. Mari kita bahas siapa di situ. Karena yang mengambil kesempatan dalam
dinarasikan Yesus mati disalib, ditumpahkan darahnya, digoreng, dijual oleh Paulus. Seperti yang tadi saya tampilkan datanya, di mana terjadi keberkahan, malah di situ dikatakan banyak kitab Anda menyebutkan bahwa dari darahnya Yesus menjadi perdamaian, menjadi penebus dosa. Itu bukan konsep dari kitabnya Yahudi, bukan konsep penawaran Yesus. Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu berusaha membunuh aku. Konsep pembunuhan terhadap Yesus yang Kristen ini, yang Bu Uti imani, bukan konsep dari Tuhannya Bani Israel. Tetapi siapa Bapak di situ mengajarkan? Siapa yang mengajarkan kitab Roma? Siapa yang mengajarkan kitab Ibrani dan seterusnya? Yang menjadi bapakmu di situ siapa? Makanya Yesus berkata di Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu memanggil Bapak akan seorang pun di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu. Nah, siapa yang menjadi bapakmu dan mengaku dan mengajarkan ini? Karena akulah yang Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus justru mengaku bapak di situ. Ternyata Paulus yang menawarkan konsep penebusan dosa melalui penumpahan darah, dan dia mengaku bahkan tidak ada satupun bapak. Oke, sudah habis waktunya. Sekarang saya akan tanya kepada kedua belah pihak, mau berapa ronde lagi atau bagaimana? Saya tanya dulu ke Ustadz Alif dan juga Uti Watimena mau berapa ronde lagi, karena di sini mau akan dilanjutkan Bang Rudi Yohanes dan juga Bang Kores. Ya, saya tanya dulu. Gimana Ustadz Alif? Gimana? Tunggu. Sabar Uti. Saya ngomong dulu ya. Gimana Bang Rudi? Pak Rudi. Ya, closing dulu. Gimana Ustadz Alif? Diundang, katanya mau main langsung nih. Mana nih? Iya. Setelah ini ya Bang Rudi ya. Setelah ini ya. Ini ya. Kalau saya lanjut aja. Ini Bu Uti nggak sabar pengen closing. Uti udah nggak tahan. Tahu siapa bapaknya Bu Uti ya? Bang Rudi sama jadwalnya sama Aki Kores. Jadi Ustadz Alif jadwalnya sama Uti Watimena gitu Bang Rudi ya. Sabar ya. Oke, Bu Uti udah mulai? Udah siap? Iya. Oke, sebentar tunggu. Udah siap belum? Ya, siap. Oke, kita buat 5 menit atau 4 menit nih? 5 menit. Saya mau closing, sekalian saya menjawab. Oh, closing ya. Oke, siap. Ustadz Alif setuju ya, Ustadz Alif? Ya udah ya, ini udah masuk saya juga tuh, udah mau waktunya jam 10. Bukunya udah nggak tahan. Ya udah. Kita harus gini Buti, saya harus tanya lawannya dulu kan gitu. Oh, kalau mau tanya CS ya udah. Habis CS Buti, sekarang CS. Mantap. Oke, siap. Oke. Penutupan berarti ya. Oke, lanjut. Mulai Buti. Jadi ketika Muslim sudah lari-lari ke Paulus mengatakan ya itu cocokologi ala tarjumah. Ya iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu menuruti keinginannya. Kamu baca nggak itu? Di dalam Matius 5, iblis jikalau hidupmu tidak lebih baik daripada hidup orang-orang Yahudi itu, ya iblislah yang menjadi bapakmu, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu baca apa di situ? Semuanya di situ adalah ada padamu ciri-ciri orang yang iblis adalah bapaknya. Kamu baca Matius 5 sampai habis. Semuanya itu ada pada ajaran nabimu. Menceraikan boleh, berkata kafir boleh, dan semuanya ya. Membunuh boleh. Itu semuanya ajaran yang iblis lah adalah bapakmu, ya kan? Lalu dikatakan di situ kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Itu dia maksudnya, bro. Ya, lalu dikatakan iblis adalah bapakmu. Kenapa kamu sambung-sambungkan ke Paulus? Kamu baca di situ. Paulus mengatakan aku ini bapak huruf kecil. Ya, bukan bapak Tuhan yang dimana kalian sembah, yang dimana kalian puji, yang kalian muliakan, bukan. Bapak di situ tadi jelas, kamu baca sendiri. Bapak sebagai seorang ayah, seorang pendidik. Lalu Paulus mengatakan ikutilah teladanku, katanya. Bukan ikutilah firmanku. Nah ini kan
baca di situ ya, keterangannya paling luas itu di Matius 5. Siapa kalau yang Tuhannya adalah iblis? 1, yang mengkafir-kafirkan. 2, yang boleh menceraikan istrinya ya. 3, yang punya hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, hukum kisas. Yesus itu justru sedang membuka ajaran mana di situ, bro ya. Itu kalau kamu baca semuanya ya. Nah, kamu lagi mengatakan bahwa itu ajaran pagan. Bro, saya mau kasih tahu ya, orang Yahudi itu menyalibkan Yesus, kamu tahu nggak? Di dalam Matius 26 kamu baca, mereka menyalibkan Yesus karena Yesus akhirnya mengaku dia itu anak Allah, bro, mengaku Mesias. Kenapa ketika dia akhirnya mengaku Mesias dia disalibkan? Karena dianggap menghujat Allah. Kenapa kalau cuma nabi yang artinya Mesias itu nabi menghujat Allah? Oh enggak, bro. Ya, ketika dikatakan Yesus itu anak Allah, Mesias menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, bro. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan mengaku Tuhan di situ, ya. Itu yang harus kamu pelajari. Makanya dari tadi saya ngomong, saya ini ngajarin kamu sekolah minggu. Masa sih saya kuliahin kamu sela-sela sedikit? Apa yang saya tanya kamu jawab, bela agamamu seperti saya membelanya. Ya, semua sudah saya buka ya. Kalau kamu masih muter-muter, itu urusanmu, ya kan? Orang-orang apa tuh? Orang paganisme itu, kamu tahu nggak? Ya. Mereka mempunyai konsep anak Allah, Allah anak, ya kan? Itu sama dengan di tempatmu, yang salah kepikir. Kan tadi saya bilang, ya Isa itu, ya orang mengatakan, ya tak mungkin Allah punya anak kalau nggak punya istri. Tapi jelas-jelas dia menunjukkan ada yang bisa lahir tanpa berhubungan suami istri, yaitu Yesus yang disebut anak Allah di tempat kamu. Nah, ini kan konsep yang salah di tempat kamu. Nah, kalau begitu yang salah punya konsep salah anak Allah dengan Allah Bapa, ya kamu itu yang pagan. Karena kan dari tadi saya mengatakan konsep anak Allah, Allah Bapa di tempat kami bukanlah yang dipikirkan para pagan, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Saya potong Uti Watimena 1 menit terakhir untuk closing. Uti Watimena, silakan closing, statement closing, silakan. Jadi itu dia ya, bukan yang dimaksud. Jadi pagan sama Al-Quran ya sama dong. Salah konsep mengenai anak Allah di tempat kami. Anak Allah sudah saya kasih tahu tadi ya. Ya itu saja teman-teman, kalau ada salah kata minta maaf, kami hanya mempertahankan kebenaran. Saya menghormati agama kalian seperti kalian juga menghormati agama kita. Kita hanya berdialog, membela kebenaran masing-masing ya. Semuanya terserah pada teman-teman yang mendengar. Terima kasih ya Pak, sudah disiapkan waktu buat saya. Terima kasih yang kondusif, yang baik hati. Nah yang begini saya senang ya, kita bisa mempertahankan. Lalu tingkatkan ilmu Pak, tingkatkan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya pamit ya. Pak Rudi, saya ini ya, saya jelaskan ya Pak Rudi ya. Ya Bu. Bu ini nggak boleh pamit, beres dialognya. Sudah tahu ini orang cuma Ustaz Alif belum selesai, Ustaz Alif closing dulu. Ini kalau Ustaz Alif sudah closing, Ustaz Alif sudah closing baru Bu Uti pamit gitu. Sebenarnya itu kan belum ada itu dia. Ya, Ustaz Alif di situ. Ustaz Alif. Cek Langsung. Oke, langsung Ustaz. Yuk, lanjut. Saya izin nggak bisa open cam ya karena jaringannya kurang ini. Baik, terima kasih Bu Uti. Alhamdulillah, walaupun saya ternyata masih sedikit, memang Bu Uti tidak sanggup menampung telinganya untuk mendengar narasi kebenaran. Ya, ketika Bu Uti mempertahankan narasi, bahkan barusan disampaikan dari Tuhan itu, ajaran yang benar itu bukan mata ganti mata, benar di situ Bu Uti sedang membenarkan Tuhannya itu berbeda dengan Tuhannya para nabi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di dalam Ulangan 19:21 memang ajaran Tuhan itu adalah janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ajaran Tuhan menegakkan kebenaran itu begitu. Bukan ajaran manusia tidak bersalah,
dibunuh oleh orang bersalah, malah jadi penebusan dosa manusia yang percaya kepada. Bukan itu ajaran Tuhannya kalangan Bani Israel. Bukan itu ajarnya Tuhan pencipta. Bukan. Nah, ilmu yang secuil aja yang saya sampaikan, Bu Uti menolak kebenaran. Itu loh. Makanya ketika Bu Uti tadi menolak ajaran ini, sedang menjawab memang Tuhannya berbeda, tidak sesuai dengan ajaran kalangan para nabi. Itu yang perlu dipahami ya. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, memang Yesus tidak mengajarkan pembunuhan terhadap Yesus. Yang tidak bersalah telah penebusan dosa. Bukan ajaran Tuhan yang benar. Amsal 21:18 mengatakan orang fasik menjadi tebusan orang benar. Tuhannya Bani Israel mengatakan justru orang fasiklah yang menjadi tebusan orang benar. Bukan dibalik orang yang benar dibunuh menjadi tebusan orang berdosa. Padahal Yesus sendiri bahwa dia diutus untuk orang berdosa, mengajarkan bertobat, bukan dibunuh berdosa. Kebalik ajaran Bu Uti. Memang Bu Uti itu nyerang dari ajarannya Nabi kalangan Bani Israel gitu. Ketika saya sampaikan kebenaran Al-Quran, saya sampaikan tentang Tuhan, apa yang mau Bu Uti terima? Kalau Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak semisal dengan makhluknya. Apapun yang tergambar di benak Anda itu bukan Tuhan. Makanya mari kita cermati, mari kita lihat Tuhan itu yang maha kuasa, bisa menciptanya walau dia tanpa ada seorang ayah. Yaitu kalau di Al-Quran disebut Nabi Isa. Kalau saya melihat kitab ada menarasikan Yesus seorang manusia terlahir dari seorang suci dan dia bisa lahir ke muka bumi. Sang Maha Kuasa membuktikan itu di dalam ida aroda antab Allah sayan ayakula lahu kun fayakun. Jadi ketika Tuhan menciptakan sesuatu cukup semudah berkata dia sedang menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan manusia, seorang manusia terlahir dari perawan suci. Malah ada yang salah paham, keajaiban manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu malah dituhankan, bukan menuhankan yang menciptakan manusia itu. Inilah bedanya, tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Padahal Yesus sendiri yang berkata. Makanya ketika Anda demikian, apa kata Yesus? Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus itu menyembah yang dikenal oleh Yesus. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Sementara Anda menyembah yang tidak kamu kenal. Kamu itu menyembah bukan konsep yang diajarkan oleh Yesus. Seorang utusan Tuhan yang dia mengabarkan kebenaran tentang Tuhan malah dituhankan. Ibarat gini Bu Uti, saya ngirim surat cinta sama Bu Uti, disampaikan oleh Bang Ardiansah. Bang Ardi yang bawa surat cinta itu, malah Bu Uti bilang, Bang Ardi, I love you, engkau kasihku. Salah paham. Itu saya, cuman saya bawa pesan lewat Bang Ardi sebagai host, seorang host yang menyampaikan surat cinta saya. Bu Uti malah salah orang. Itu Bu Uti poinnya. Terima kasih Bu Uti ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang berkenan kepada Allah, mohon maaf. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian,